Haris Azhar. Yuk. Iya, Bung Haris dengan Aiman. Bung Haris, tadi Anda mendengarkan apa yang kemudian disampaikan oleh Ketua Harian Kompolnas Pak Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Beni Mamoto, bahwa ini adalah tahap awal. Anda melihat ada kejanggalan? Sejak awal kan begini, kejanggalannya itu karena ada masing-masing klaim antara pihak dari FPI maupun juga dari Polri. Iya. Itu. Nah, saya pikir rekonstruksi ini memang Polri menikmati kewenangannya, dalam artian bahwa Polri yang memang boleh melakukan penyidikan dan rekonstruksi itu bagian dari penyidikan. Rekonstruksi kan dilakukan setelah dikumpulkannya sejumlah informasi, saksi, bukti, kayak gitu. Nah, yang saya masih belum terpuaskan lah ya, kalau boleh dibilang seperti itu, belum kelihatan atau mungkin ada tapi mungkin nggak dibuka, mungkin Pak Beni nanti bisa menjelaskan sejauh mana saksi-saksi bukti itu diambil bukan sekedar dari lokasi. Ini kan yang dilihatkan kan kalau Maksudnya apa? Saksi-saksi bukan diambil dari lokasi, maksudnya? gini, belum ada informasi tentang apakah rekonstruksi itu disusun berdasarkan saksi-saksi atau bukti-bukti yang juga bisa dari pihaknya FPI. Gitu. Nah ini makanya memang penting juga untuk ketemu ya masing-masing pihak di satu titik yang disepakati untuk membongkar ini bersama-sama. Itu bukan kemudian begini, dari mana Anda mendapatkan data itu, Bung Haris? Kan apa yang kemudian disampaikan oleh kepolisian ini kemudian dari hasil yang terjadi di lapangan. Iya, itu dia kan, olah lapangan tadi seperti yang saya bilang, olah lapangan itu setelah mengambil keterangan dari saksi-saksi dan juga pengumpulan alat-alat bukti. Oke. Itu sesuatu yang normal dalam penegakan. Tapi bahwa pengumpulan alat buktinya kurang holistik, kurang menyeluruh. Begini makanya tadi saya mau menjelaskan, jadi potong dulu. Misalnya gini, berangkat dari Sentul 12 mobil, iya. Ya kan? Gitu. Soal senjata, apakah dari 12 mobil itu ada yang sudah diambil keterangannya bahwa memang ada senjata yang dibawa atau digunakan, senjata seperti apa? Misalnya kayak gitu, apakah ada SOP dan lain-lain. Lalu juga ketika peristiwa yang dibilang di kilometer 50 itu kan ada kendaraan-kendaraan lain dari rombongan FPI itu, atau apakah tidak ada? Nah, informasi itu kita nggak dapat. Oke, harusnya ketika kemudian mau direkonstruksi diambil juga keterangan dari mereka. Sedikit lagi, nah dari keterangan itu nanti bisa ada gambaran apakah kilometer 50 plus tadi itu yang direkonstruksi itu lokasinya, itu setelah keluar dari Kerawang atau setelah masuk Kerawang, atau sebelum masuk Kerawang. Nah, jadi ada banyak petunjuk-petunjuk lain yang mestinya digunakan juga. Saya berharap itu bisa digunakan. Karena apa kalau tidak digunakan? Nanti di pengadilan akan menarik untuk melihat ada gap-gap yang kosong. Kita kan sudah lihat ya, di pengadilan ada pembuktian-pembuktian yang karena ini peristiwa pidana itu harus definitif, sedekat mungkin dengan gambaran peristiwa. Tidak boleh ada satu detik pun gambaran atau zona kosong. Nah itu yang harus gitu. Nah ini yang menurut saya juga pihak dari FPI juga harus, saya menggunakan bahasanya menantang itu bukan dalam arti negatif, tapi menyodorkan pembuktian kepada kepolisian bahwa ini loh seperti ini ada saksinya, ini ada buktinya, mohon diperiksa juga dan mohon dijadikan bagian dari rekonstruksi juga. Iya, tunggu sebentar. Saya harus kemudian menyimpulkan karena biar nggak terlalu menyulitkan juga untuk kemudian dipahami. Artinya ada missing link. Ini versi Anda ya, ada missing link yang bisa terjadi di sana. Kalau saya amati perkembangan pasca peristiwa, saya melihat ada banyak sumber pembuktian yang belum terucapkan ya. Saya barangkali mungkin saya abai, tapi saya kalau amati dari media banyak yang belum terucapkan atau belum disampaikan atau belum diketahui publik lewat media, baik dari pihaknya FPI maupun dari pihaknya Polri. Contoh, boleh nggak sebutkan satu aja? Contohnya apa? Contohnya,
Bung Haris, agak putus-putus, bisa diulangi? Silakan diulangi, karena putus-putus tadi. Jejak HP. Baik. Jejak HP. Signal itu kan berbekas. Ya. Nah, itu baik dari pihak polisinya maupun dari pihak FPI-nya, jejak HP-nya itu dia akan bisa terdeteksi. Oke, jadi dengan ada HP itu, apalagi waktu pas ngirim voice note misalnya, maka ketahuan posisi titik-titiknya. Itu yang kemudian harus dilakukan pemetaan dari situ. Luar biasa, Aiman. Kesimpulannya luar biasa. Oke, saya hanya konfirmasi.